Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sistem Saraf Pusat dan Primer. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu hasil analisis jurnal. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maisana Snauria sebagai pemateri pertama. Yang kedua itu ada Lulu Salsabila Safia. Yang ketiga itu ada Nanda Mawada. Yang keempat itu ada Fahmida Marisa. Selanjutnya saya masuk ke tujuan dari sistem saraf pusat dan perifer. Yang pertama itu menjelaskan pengertian sistem saraf pusat dan perifer. Yang kedua itu mengetahui struktur dan fungsi neuron. Yang ketiga itu menjelaskan bagian-bagian sistem saraf pusat. Yang keempat itu menjelaskan sistem saraf perifer. Yang kelima itu mengetahui hubungan fisiologi sistem saraf dengan ortotik prostetik. Masuk ke ringkasan artikel. Sistem saraf adalah jaringan komunikasi tubuh yang tersusun dari jutaan sel saraf atau neuron. Cara kerjanya itu yaitu berkomunikasi menggunakan kombinasi sinyalistik dan kimia. Untuk fungsi utama sistem saraf yaitu menerima rangsangan, mengolah informasi, dan memberikan respon. Untuk yang pertama itu input sensorik, yaitu menerima rangsangan dari lingkungan melalui indera melihat, mendengar, merasakan nyeri. Yang kedua itu ada integrasi, yaitu mengolah informasi di otak dan menentukan respon yang pas. Selanjutnya yang ketiga itu ada output motorik, yaitu mengirim perintah respon ke otot atau kelenjar tubuh. Selanjutnya itu ada neuron. Neuron adalah unit fungsional utama untuk menerima, memproses, dan mengantar impuls saraf. Fungsi neuron itu ada menerima impuls, memproses impuls, dan menghantarkan impuls. Untuk bagian utama neuron itu yang pertama ada dendrit, yaitu menerima impuls dari neuron lain. Yang kedua itu ada badan sel, yaitu mengolah impuls saraf. Yang ketiga itu ada akson, yaitu mengantar impuls ke neuron lain atau otot atau organ, atau bisa juga efektor. Jenis neuron itu yang pertama itu ada multipolar, yaitu punya satu akson dan banyak dendrit. Yang kedua itu ada bipolar, yaitu punya satu akson dan satu dendrit. Yang ketiga itu ada pseudo-unipolar, yaitu saraf sensoris yang aksonnya bercabang dua. Selanjutnya ada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari cerebrum otak besar, cerebrum otak kecil, medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Fungsi utamanya yaitu pusat koordinasi tubuh, pusat pengendali aktivitas tubuh, dan pusat pemrosesan informasi. Cerebrum atau otak besar adalah bagian terbesar otak. Cerebrum berfungsi berpikir, memori, kesadaran, pengendali gerak sadar, dan emosi. Cerebrum memiliki 6 lapisan, yaitu ada molekular, granular luar, piramid luar, granular dalam, piramid dalam, dan multiform. Selanjutnya ada cerebrum atau otak kecil. Cerebrum ini berfungsi mengatur keseimbangan, koordinasi tubuh, serta menjaga postur tubuh. Cerebrum ini memiliki 3 lapisan, yaitu ada lapisan molekular, lapisan Purkinje, dan terakhir ada lapisan granular. Lalu selanjutnya ada medula spinalis. Medula spinalis
atau sumsum tulang belakang yang merupakan jalur penghantar impuls antara otak dan tubuh. Fungsinya yaitu ada penghantar impuls antara otak dan tubuh. Lalu yang kedua ada pusat refleks. Strukturnya terdiri dari bagian abu-abu. Lalu ada strukturnya yaitu bagian abu-abu grisea. Lalu yang kedua ada bagian putih atau alba. Selanjutnya ada neurologia, yang dimana neuroglia di sini adalah sel penyokong neuron, yang dimana ada jenis neuroglia ada 4. Yang pertama ada astrosit, yang kedua ada oligodendrosit, yang ketiga mikroglia, dan yang terakhir ada sel epidim. Dan neuroglia di sini mempunyai fungsi utamanya. Yang pertama dapat melindungi neuron serta memberikan nutrisi dan menjaga lingkungan sarafnya. Selanjutnya ada neurologi, yaitu ada sistem saraf perifer atau saraf tepi, yang dimana sistem saraf perifer menghubungkan sistem saraf pusat dengan seluruh tubuh, yang terdiri dari saraf granial, saraf spinal, dan ganglion serta reseptor sensoriknya. Lalu ada sistem saraf somatik, yang dimana mengatur gerakan secara sadar seperti berjalan, menulis, dan mengangkat tangan. Saraf somatik bekerja di bawah kendali otak secara sadar. Lalu ada kebalikan dari somatik, yaitu ada otonom, yang dimana sistem saraf otonom ini sendiri mengatur aktivitas tubuh yang tidak disadari. Contohnya, denyut jantung, pencernaan, pernafasan, serta produksi keringat. Saraf otonom sendiri dibagi menjadi 2, yaitu sistem simpatis dan sistem parasimpatis. Next, lalu ada ganglion. Ganglion adalah kumpulan badan sel saraf di luar sistem saraf pusat. Tempat berkumpulnya badan sel saraf di luar saraf pusat seperti sensorik dan otonom. Fungsinya dapat meneruskan impuls saraf. Next, lalu ada serabut saraf, yang dimana kumpulan dari akson-akson seperti ekstensi panjang dari sel saraf atau neuron yang berfungsi seperti kabel listrik dalam tubuh. Yang pertama ada serabut bermielin, yang dimana memiliki selubung mielin serta dapat menghantarkan impuls lebih cepat. Yang kedua ada serabut tidak bermielin, yang dimana tidak memiliki mielin serta penghantaran lebih lambat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fahmi dan Marisa. Lalu ada relevansi dan aplikasi fisiologi terhadap ortotik prostetik. Nah, yang pertama itu ada pemahaman sistem saraf penting dalam rehabilitas neurologis, lalu juga ada penggunaan untuk alat ortotik dan prostetik. Nah, untuk contoh aplikasinya itu ada AVOP, ada foot drop, ada prostesis mioelektrik, ada terapi stroke, dan ada rehabilitas cedera saraf. Ada analisis artikel. Dari artikel yang kami dapatkan, dapat kami simpulkan bahwa artikel kami ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, artikel kami ini pemahamannya secara lengkap dan juga dapat mudah dipahami. Nah, lalu untuk kekurangannya, artikel kami ini memiliki banyak istilah histologi dan juga tidak membahas penyakit saraf secara detail dan juga minim pada gambar. Oke. Dari PPT kami dapat disimpulkan bahwa sistem saraf terdiri dari 2, yaitu ada sistem saraf pusat dan juga ada sistem saraf perifer. Nah, sistem saraf juga berfungsi untuk menerima, mengolah, dan menghantarkan impuls. Ada unit utama yang sangat penting pada sistem saraf, yaitu namanya neuron. Nah, sistem saraf juga penting dalam bidang ortotik prostetik untuk membantu rehabilitas pasien pada gangguan neurologis. Lalu di sini ada artikel yang kami dapatkan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam artikel kami atau PPT kami, dan juga maaf jika ada kesalahan pada perkataan kami. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.